Halo adik-adik, dalam video ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Jadi, teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kalau ada satu segitiga siku-siku, jadi salah satu sudutnya itu siku-siku, maka kuadrat dari sisi miringnya itu sama dengan kuadrat dari sisi tegak ditambah kuadrat dari sisi datar. Jadi apa sih itu segitiga siku-siku? Misalkan seperti ini. Jadi kan segitiga ada 3 sudut, salah satunya siku-siku. Kalau siku-siku biasanya ditandai dengan seperti ini. Jadi kalau sudut siku-siku biasanya ditandai dengan begini atau seperti ini. Itu siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Jadi kalau misalkan segitiga itu siku-siku, maka panjang dari sisi miringnya itu, kalau ini C kuadrat sama dengan ini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, selalu pasti dari 3 sisi ini yang paling panjang adalah sisi miringnya. Oke, jadi kalau misalkan kita tahu, jadi ini kalau segitiga ini punya sisi-sisi A, B, C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sehingga kalau misalkan kita akan mencari A itu berapa, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Oke. Nah, misalkan kita punya segitiga ini, jadi ini A sama dengan 4, B sama dengan 3. Maka ditanyakan berapa C, maka kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi C kuadrat sama dengan A sama dengan 4, jadi 4 kuadrat ditambah B kuadrat itu 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat adalah 16 ditambah 3 kuadrat itu 9. Jadi C kuadrat sama dengan 16 tambah 9 itu 25. Jadi C sama dengan akar 25. C sama dengan 5. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kita punya segitiga seperti ini. Kalau kita lihat sudut siku-sikunya ada di sini. Jadi kalau kita gambarkan lagi seperti tadi, jadi kan yang ini adalah yang ini. Berarti yang ini 5,6 cm. Kemudian yang sisi tegaknya tidak diketahui X. Sisi miringnya adalah 10,6 cm. Nah, yang ditanya adalah X-nya. Jadi, kalau tadi kita tahu bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka yang akan dicari adalah A kuadratnya. Jadi, A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Nah, berarti C ini adalah 10,6 kuadrat kurang 5,6 kuadrat. Nah, berapa ini kita cari? Ini kita kalikan 10,6 dikali 10,6, kita kali 6 kali 6 itu 36. 0 kali 6 0 tambah 3 jadi 3. 1 kali 6 6. Nah, ini 0 semua karena dikali 0, jadi 0 kali 6 0, 0 kali 0 0,
0 kali 1, 0. Oke. Jadi 1 kali 6, 6, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Kita tambah 6, 3, 6 tambah 6, 2, simpan 1, 1, 1. Nah, kalau koma, jadi ini satu angka di belakang koma dikalikan satu angka di belakang koma, berarti hasilnya adalah 1 ditambah 1, 2. Jadi 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 112,36 atau 112,36. Kemudian kita cari 5,6 pangkat 2. Kita kalikan. Lima koma enam kali 5,6, 6 kali 6 36, 5 kali 6 itu 30, tambah 3 jadi 33. Kemudian ini titik 5 kali 6 itu 30, tambah 3, 5 kali 5 25, tambah 3 28. Jadi 6, 3, 11, 3. Berapa angka di belakang koma? Ini ada 1, 2, jadi ada 2. Jadi hasilnya 31,36. Kita kurangi jadi 12,36. Ini 31,36. Ini kurang 00, 2 kurang 1, 1, 11 kurang 3, 8. Jadi 81. 81 berarti itu A pangkat 2. Jadi kalau A sama dengan akar 81. Jadi hasilnya A sama dengan akar 81 adalah 9. Karena 9 kali 9 atau 9 pangkat 2 itu adalah 81. Jadi dengan demikian X sama dengan 9 cm. Oke. Oke, selanjutnya kita punya bidang A, B, C, D dengan B sudut B siku-siku, sudut A siku-siku. Nah, ini memang bukanlah segitiga, tetapi kita bisa mencari seperti yang ditanyakan DC ini berapa dengan menggunakan Pitagoras. Jadi bagaimana? Jadi kan ini A, D itu 12, AB 10, BC 14. Dengan kalau ini siku-siku, ini siku-siku berarti ini sejajar. Berarti kan kalau kita tarik garis, nah, garis tegak lurus, ini menjadi siku-siku juga. Kemudian, jadi dihasilkanlah satu segitiga. Jadi misalkan ini kita namakan dengan E. Jadi ada segitiga DEC. Dan ini siku-siku, karena ini siku-siku berarti ini juga siku-siku. Nah, berarti DE itu sama dengan AB, panjangnya berarti 10. Nah, dengan berarti EC itu 2, karena ini kan sejajar AD, BE itu sama sejajar dan sama panjang. Berarti karena ini 14 BC dan ini 12, berarti kelebihannya adalah 2. Jadi kan ini pasti 12 sama dengan di atas. Ini 2, jadi 12 tambah 2 jadi 14. Oke. Nah, kalau begitu kita akan cari DC menggunakan teorema Pitagoras. Jadi DC sama dengan DC kuadrat, sisi miringnya kuadrat sama dengan sisi tegak itu DE
kuadrat ditambah sisi datar EC kuadrat. Nah, sama dengan DE itu 10, yang ini 10 kuadrat ditambah EC itu 2, jadi 2 kuadrat. Sama dengan 100 tambah 4. Jadi DC kuadrat sama dengan 104. Nah, berarti DC sama dengan akar dari 104. Oke. Nah, kita bisa tarik akar, menyederhanakan bentuk akarnya ini. Kita tahu 104 itu adalah 4 dikali berapa? 104 dibagi 4 itu 26. Kemudian ini 26 itu 13 dan 2. Jadi tidak ada yang sama, ini hanyalah ini faktornya. Jadi 104 itu adalah 4 dikali 2 dikali 13. Jadi kalau adik-adik ingat lagi pelajaran tentang bentuk akar, ada di link di atas. Kalau sudah lupa bisa diklik. Ini sama dengan akar 4 dikali akar 2 kali 3, 26. Jadi ini sama dengan ini 2 akar 26. Jadi DC sama dengan 2 akar 26. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan. Terima kasih.